Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita komentari seorang tokoh aktivis Islam yang berangkat dari semangat Islam, yang mengomentari, nyinyirin kawannya sendiri dalam satu wadah perjuangan yang sama dari aktivis PMII, sebuah pergerakan kampus dari jalur pemuda-pemuda Islam. Tidak elok rasanya seorang yang keduanya sudah menjadi tokoh nasional, walaupun itu saya tahu itu hanya bercanda, namun tidak elok ucapan seperti itu mungkin ada terselip suatu maksud tertentu yang tidak diungkapkan dari balik hati Anda. Nah, ini kan ya lucu. Seorang politisi Islam itu kalau bicara tentu ya menjaga adab, menjaga akhlaknya, tidak ngawur. Mengingat seorang tokoh itu mempunyai pengikut, akan didengarkan dari kalangan bawah, maka akan menjadi rusaklah dan perpecahan di bawah. Dan mungkin, dan saya tidak berharap Anda memanfaatkan situasi seperti ini untuk meraup suara popularitas Anda. Kebencian ini kamu tunggangi menjadi bahan bakar politik untuk kepentinganmu sendiri. Itu adu domba. Saya yakin Anda sedang tidak menggunakan cara. Inilah sosoknya Kang Nusron Wahid dan Cak Imin. Semua tentu sudah mengenalnya karena sudah bergentayangan di dunia perpolitikan, baik legislatif maupun kementerian, di ring satu sudah sangat lama. Mereka ditelurkan, ditetaskan dari wadah yang sama. Jadi jagalah kerukunan Anda. Orang tidak ada yang sempurna. Perjuangan yang elok, yang elegan. Jangan sikut sana, sikut sini. Tapi bagi ahli tasawuf, para ahli ma'rifat, itu bisa membaca isyarah itu. Dari apa yang tergerak dan terucap dari diri Anda itu, sebetulnya itu orang sudah tahu. Kalau ada ungkapan Jawa itu, air kendi itu diketahui ketika apa yang dikeluarkan dari kendi itu. Jadi gaya-gayamu ini murahan. Bukan mencerminkan seorang santri yang mengikuti para ulama, orang yang ikhlas. Jagalah marwah Islam, jaga kedaulatan NKRI, jaga kedamaian. Manusia paling aneh di PMI ya Nusron Wahid. Sekarang Nusron ini satu-satunya tokoh NU yang paling aktif di habaib. Ya toh? Wong Pak Prabowo saja ragu kepada habaib. Nusron itu habaib sekarang. Itu luar biasa. Satu-satunya Nusron. Terus kiai-kiai itu sudah nggak begitu banyak dalil. Nusron dalil terus sekarang. Kalau sudah Nusron dalil, nah kita tunggu apa yang akan terjadi. Tentu itu juga bagian dari toleransi. Kita ini harus mengedepankan toleransi terhadap perbedaan dari setiap kita, baik teman maupun kelompok yang lain. Apa salahnya orang bukan perbuatan yang jahat, bukan maksiat, bukan perbuatan yang merugikan negara kalau hanya sowan.
Nah, jangan-jangan terselip di sana adalah antipati atau kebencian. Sebetulnya para ahli pembaca wajah itu, ya, Katurangan itu, orang tuh bisa melihat dari wajah-wajah dan gerakan seperti itu apa gitu loh. Ada tanda-tandanya, apalagi orang ahli makrifat itu dapat isyarah seperti itu. Ya maklum ya, ini main politik. Main politik boleh, tapi jangan sampai merusak hati, apalagi merusak umat. Nah, itu yang jadi masalah, karena Anda lahir dari aktivis muslim, aktivis yang pernah nyantri. Tentunya harus merujuk pada ulama-ulama, bukan politik kotor. Orang pasti mengingat bagaimana dulu perebutan PKB itu ya. Jadi orang itu cerdas saja tidak cukup, pintar saja tidak cukup, menang saja tidak cukup, tapi tanggung jawab secara nurani, tanggung jawab di hadapan Allah itu juga satu keimanan, bukti keimanan. Coba kita lihat lagi. Apalagi sampai mengutip keyakinan dari sosok pemimpin, sosok presiden, yaitu Prabowo. Apa benar ada statement seperti itu? Prabowo mengatakan seperti itu. Saya tidak yakin, itu kan subjektivitas Anda. Masa tokoh nasional menggiring opini untuk saling benci? Gimana intelektualitas Anda? Di mana kesantrian Anda? Katanya bergerak di garis apa? Jalur ulama. Apakah ada ulama yang benar-benar ulama yang benar ya? Menasihati seperti itu untuk saling berpecah belah. Engko ape wong muslim kok. Kalau orang di tingkat bawah itu nggak masalah ngomong yang sembarangan. Kalau sudah jadi public figure kok ngomong ngaco nih, omongannya itu bisa diduplikasi oleh banyak orang. Nah, di situ masalahnya. Itu yang bisa membuat sumber perpecahan di bawah, yang sesungguhnya tidak masalah menjadi masalah, dibesar-besarkan hanya demi kepentingan politik Anda. Nah, apa masalahnya Abaib dengan Kiai itu? Kan nggak ada masalah. Yang bermasalahkan orang-orang yang sebelumnya memang sudah tidak suka. Dari dulu juga tidak suka, namun tidak tersuarakan. Sangat tidak tepat kalau merujuk Pak Prabowo sebagai rujukan ahli nasab. Fatwa nasab lewat tidak tepat. Beliau ini adalah politikus yang backgroundnya militer, bukan ahli agama, bukan ahli nasab. Tanyakan pada orang yang dari dulu itu percaya, yang dari dulu itu di area itu, para ulama-ulama salafus saleh, para fan-nya, para pengikutnya, orang yang tunduk dan mengkaji ya, para santri yang percaya ya. Kalau yang tidak percaya berfatwa ya berarti kebencian, wong dia itu nggak pernah bersentuhan kok berfatwa. Jadi rujukan politik ke ahli politik, rujukan kenegaraan pada negarawan kan gitu. Rujukan ilmu nafas pada ahli nasab. Yang dari dulu ngupeni ya ulama, dan terkhusus pada orang yang bersangkutan karena itu nasabahnya. Masa orang lain ngomentari nasabahnya yang lain ya, tentu saja lebih ahli yang cucunya. Karena cucunya itu mesti ngopeni baik. Mana loh? Jangan sasar susun. Negeri ini hampir rusak oleh banyak pejabat beberapa puluh tahun terakhir ini karena ngawur ngomong, tidak menempatkan orang pada sesuai ahlinya, tidak the right man of the right place. Harusnya kan gitu.
seolah-olah orang sekolah itu, orang ahli ini, yang ilmuwan ini menjadi tidak berguna di bangsa ini karena semua logika dijungkar balikkan. Saya Pak Yai juga dirasain sama Caimin nih, katanya sekarang cuma satu-satunya yang masih datang ke forum Habib katanya. Iya. Dengar belum? Itu kan bedanya saya sama Muhaimin di situ. Kalau Muhaimin datang ke Habib kalau menjelang pemilu saja. Bedanya di situ kalau Mas Imin itu. Kalau saya datang ke Habib karena niat silaturahmi, sama ngalap barokah gitu aja sudah kalau saya. Dan saya nggak hanya silaturahmi sama Habib saja, semua kiai saya datangin. Karena saya ini pengikut ininya, pesannya Mbah Maimun aja. Iya. Mbah Maimun Zubair. Mbah Maimun Zubair, guru saya itu selalu pesan, ya kan, Indonesia itu harus rukun 3 pilar, terutama di umat Islam ini harus rukun 3 pilar. Nah, Apa itu? Mbah Maimun sambil mengutip Maulid Ad-Dibai. Kamu tahu nggak Maulid Ad-Dibai itu? Nggak tahu. Nah, Maulid Ad-Dibai itu ya, Maulid itu kitab Maulid Ad-Dibai yang ditulis oleh Imam Abdurrahman Ad-Dibai. Jadi Maulid Ad-Dibai itu kitab tentang sejarah kelahiran Nabi dan sejarah perilaku Nabi, ya kan, yang ditulis oleh Imam Abdurrahman Ad-Dibai. Jadi Maulid itu banyak macam-macam. Ada Maulid Al-Barjanji yang ditulis oleh Imam Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Barjanji. Ada Maulid Ad-Dibai oleh Imam Abdurrahman Ad-Dibai. Ada Maulid Simtud Duror yang ditulis oleh Al-Imam Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ada Maulid Syaraful Anam. Banyak lah ya. Banyak, ada Maulid Burdah. Ada juga Maulid yang ditulis oleh Habib Umar bin Hafid ini. Macam-macam lah, lupa aku. Itu bunyinya begini. Gimana? Mauliduhu di Makkah. Lahirnya Nabi itu di Mekah. Wa hijratuhu bil Madinah. Hijrahnya Nabi itu di Madinah. Wa sultanuhu bisyam. Kekuasaannya ada di Syam. Itu bunyinya itu simbolik. Jadi kalau kata Mbak Maimun, Mauliduhu bi Makkah. Lahirnya Nabi itu di kota Mekah. Mekah itu simbol. Setiap kota itu punya aja simbolnya, ada identitasnya. Ada pundennya kalau orang Jawa bilang. Kamu tahu kan punden? Punden yang bau rekso, didengkot gitu kan. Nah, pundennya Mekah itu Bani Hashim. Nah, keturunan Bani Hashim itu ya Sa'adah Ba'alwi itu. Salah satunya Sayyid, Habib-Habib, baik dari jalur Al-Hasani maupun jalur Al-Husaini. Oke. Nah, itu artinya di situ Pak Yai mencoba ini. Ya, itu saya merawat. Karena itu merawat, karena itu perintahnya Mbak Anu kan. Tapi kita komentar dulu. Manusia paling aneh di PMI ya Nusron Wahid. Jadi mumpung nggak ada orangnya ini, Nusron Wahid kita kasih gelar teladan sepanjang zaman. Kenapa? Ada aja idenya, meskipun gagal juga gitu. Jadi idenya di situ. Gagal itu, tapi nggak gagal total. Gagal itu maksudnya idenya segini, hasilnya segini. Itu Nusron. Manusia paling aneh di PMI ya Nusron Wahid. Sekarang Nusron ini satu-satunya tokoh NU yang paling aktif di habaib. Ya toh? Wong Pak Prabowo saja ragu kepada habaib. Nusron itu habaib sekarang. Itu luar biasa. Satu-satunya Nusron. Terus kiai-kiai itu sudah nggak begitu banyak dalil. Nusron dalil terus sekarang. Kalau sudah Nusron dalil, nah kita tunggu apa yang akan terjadi. Friend kan? Ya, terima kasih masih ingat saya gitu. Ya, rindu itu.
rindu. Ya kan. Kita ini kan kayak Tom and Jerry. ya mungkin karena ya gimana, mayoritas orang PMI di PKB. Saya di Golkar. Mungkin dianggap manusia aneh kan. Bedanya apa orang PMI yang di Golkar sama PKB? Nggak ada bedanya. Jadi tidak ada gunanya kepopuleran Anda, kecerdasan Anda, jabatan Anda, kesantrian Anda, ngaji bilang-bilang tahun, sekolah bilang-bilang tahun, kalau hanya tujuannya hanya demi pribadi ente. Rangkuhlah umat, rangkuhlah umat, sehingga negeri ini damai. Fokuslah pada apa menjadi tugasmu. Jangan sampai menjadi amunisi untuk adu domba. Baik logika hukum, konstitusi, ya, penggiringan opini publik yang salah menjadi seolah-olah betul. Rusaklah bangsa ini kalau mengikuti alur itu. Minimal Anda itu, kita ini tidak bergabung penyumbang orang-orang yang ikut ngomong ngawur, ngomong rusak, adu domba, pecah belah umat. Loh, minimal tuh bukan bagian dari itu. Karena katanya kan santri, katanya pengikut ulama, basis masanya ngikuti pengikut-pengikut ulama. Masa sih bermain di area gelap dan hitam itu? Jangan yang bagian abu-abu, gelap, politik. Walaupun main politik ya, orang Islam tuh ya menjaga marwah imannya, menjaga tentang adab dan akhlaknya. Nggak ngawur karena masih yakin ada keadilan akhirat. Dunia ini nggak ada yang sempurna. Tolong ingat itu, Kang. Dunia itu hanya sementara. Nanti ada hisapnya. Ojo lali, Kang.